Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat. Kembali lagi dengan saya Firman Abdul Rahman. Dan hari ini kita akan melanjutkan belajar bahasa pemrograman Pascal. Dan sebelum kita mulai video ini, jangan lupa di subscribe, like, share, komen video ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita lanjutkan. Hari ini kita akan melanjutkan tentang materi perulangan. Kemarin kita sudah belajar 3 perulangan. Yang pertama ada for do, terus while dan repeat until. Satu lagi saya lupa menyampaikan tentang bahwa perulangan ada juga namanya selain for do ada down to. Kalau down to ini sebenarnya kebalikan dari for do. Jadi kalau kemarin kita belajar for do ya. Kemarin ada 3 yang lagi for do, while dan repeat until. Lagi lupa saya sampaikan bahwa ada namanya down to. Sebenarnya fungsinya sama, hanya bedanya kalau down to, kalau for do kan dari kecil ke besar, 1 sampai 10, 2 sampai 8, pokoknya dari angka terkecil sampai ke terbesar. Nah, kalau down to dia kebalikannya, misalnya 10 ke 1, sehingga hasilnya pun dimulai dari 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, itu untuk yang for do dan down to. Apakah bisa dibalik misalnya kayak gini dan pakai down to? Itu nggak bisa, nanti nggak jalan. Jadi memang kalau yang dari kecil ke besar ini khusus untuk yang for do saja. Oke. Kalau teman-teman yang masih bingung apa itu perulangan, mungkin bisa lihat di video sebelumnya. Hari ini kita akan pelajari lebih lanjut tentang perulangan. Kita akan membuat aplikasi sederhana tentang daftar nilai. Misalnya di sini kita akan buat daftar perkalian. Kita coba saja, kita run apa yang terjadi. Nah, di sini kita membuat daftar perkalian sederhana. 5 kali 1 5, 5 kali 2 10, 5 kali 3 15 sampai 10, tergantung dari n atau i yang keberapa yang kita inginkan. Nah, di sini saya menggunakan i-nya sampai 10. Nah, kalau bisa seperti ini, oke, kita jelaskan. Atasnya seperti biasa ya. Nah, kita langsung ke for-nya, for i 1 to 10 dulu lakukan, 1 sampai 10, 100 dulu bisa. Write len 5. Dia kan muncul 5 apa adanya, jadi kalau misalnya ketika ditampilkan ya 5 gitu. Terus ini x ya, karena dia x itu adalah string atau karakter. Nah, sehingga perlu menggunakan tanda kutip ya. Jadi kalau nggak pakai tanda kutip itu hanya untuk angka saja atau variabel. Tapi kalau x murni yang akan ditampilkan murni x gitu ya, kayak huruf, karena memang kita sebagai lambang perkalian, maka harus pakai tanda kutip, koma. Nah, i ini akan selalu berganti nilainya. Yang i pertama berarti adalah 1 yang pasti, kalau i kedua itu 2 dan seterusnya. Terus sama kayak x, di sini dikasih sama dengan juga, tentu aja harus pakai tanda kutip, koma, baru di sini ada pengoperasiannya. 5 bintang 1 artinya 5 kali, bukan 1 i ya. Ketika i-nya 1 berarti 5 kali 1. Ketika i-nya 2, dia 5 kali 2, tergantung barisnya ya, atau tergantung i atau tergantung barisnya. Jadi baris 2 pasti i-nya 2. Kalau ini 5 dari 1 ya, baris kedua 3 kali 5 10. Jadi ini langsung dioperasikan. Kan 5 nanti kali 1 misalnya sama dengan 5 kali 1 berapa? 5. Kalau 2 nanti baris kedua, karena dia perulangan, dia akan ini baris pertama langsung ke baris kedua, 5 kali 2 sama dengan 5 kali 2 10. Jadi kalau kita run akan jadi seperti ini. Oke, mudah ya. Nanti teman-teman bisa coba dulu sebelum kita lanjutkan, di pause dulu, dicobain dan dilancarkan. Oke. Selanjutnya kita akan belajar tentang deret aritmatik ya. Jadi kita akan belajar membuat deret. Teman-teman pasti pernah belajar deret itu misalnya kayak gini, 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Ini biasanya deret matematik dengan penambahan 2, atau dalam bahasa matematik itu namanya beda. Beda itu berarti suku kedua dikurangi suku pertama, suku ketiga, suku paling kedua dan seterusnya itu sama gitu ya bentuknya. Ini aritmatik sederhana. Bedanya 2, jadi pembedanya 2 dan selalu menaik. Nah kita akan membuat contoh deret seperti ini.
Oh iya lupa, ini tadi kan kita cuma sampai 10, kita cobain sampai 1000 ya, yang ini dulu. Nah, kita lihat. Oke, keluar di sini hasilnya sampai 1000. Sorry, kayaknya dikira virus ya. Kita hapus dulu aja. Nah, saya akan matikan dulu. Oke, sebentar, kita matikan dulu antivirus. Oke, ini hasilnya sampai 1000 ya. Sorry, ada gangguan virus. Antivirusnya kita matikan dulu. Oke, lanjut. Di sini udah sampai 5000 ya. Sorry. Ini sudah sampai 5000. Biasanya kayak gini, atau ada itu teman-teman apa seperti ini ya. Ini sudah sampai 5000 aslinya. Oke, dan tapi biasanya nggak full sampai atas ya, karena memang biasa CMD terbatas. Jadi dia terbatas sampai dari sini. Padahal ini aslinya dari 5x1. Tapi nggak apa, ini udah benar. Oke, kita lanjutkan. Sorry, ke tutup ya. Kita lanjutkan membuat deret menggunakan Pascal. Gimana caranya? Kita buat deret sampai 100 saja. Nah, karena deretnya kita misalnya penambahannya 2, maka ini mudah sekali ya. Misalnya dari 2. Nah, 2. Jadi tadi kayak 2 kali 1, 2 kali 2. Nanti dia akan kayak gini. Ini deret penambahan 2. Jadi 180 tambah 2, 182. Jadi deret dengan bedanya 2. Atau penambahan ke setiap sukunya adalah 2. Kayak gitu. Tapi kan biasanya deret nggak kayak gitu ya. Dia bukan ke bawah, tapi ke kanan. Kenapa? Ada itu nggak tadi kenapa ke bawah? Karena kita menggunakan right len. Harusnya kita hapus dulu. Oke, kita coba lagi. Lihat, hasilnya udah benar, tapi kayak gini. Ada yang tahu? Ya, terpisah bisa 2 spasi 4. Nah, caranya adalah kita bisa menambahkan spasi di sini, koma, terus tanda kutip, spasi, tanda kutip. Nah, kayak gini. Kita run lagi, di hasilnya kan jadi seperti ini. Ya, sudah seperti deret kan. Nah, ini untuk for do. Oke, kita coba untuk while do. While do gimana caranya? While do itu tinggal kita ganti saja while i kurang dari sama dengan 10 do. Terus kita i-nya itu selalu bertambah 1. Taran apa yang terjadi? Sorry, ada kesalahan. Kita cek dulu. Nah, bentar. Kita cari dulu. Ini ya. Kalau biasanya kalau kayak gitu kita tutup dulu, kita cari lagi, kita buka lagi filenya. Lupa, saya kan udah buka sini. Coba dulu buka. Nah, ini sorry, masih pakai while. Masih pakai for. Kita pakai while ketika i kurang dari sama dengan 10. Lakukan ini, ada do-nya ya.
do, terus i-nya itu selalu bertambah 1 ya, baru n kita run, apa yang terjadi? Hasilnya sama tapi dimulai dari 0. Ada yang tahu kenapa while dimulai dari 0 tadi padahal kita tidak ada angka apa-apa? Nah, jawabannya adalah defaultnya ketika i-nya kita tidak kasih tahu bahwa i-nya itu dimulai dari mana, maka dia akan selalu diawali dari 0. Makanya kalau kayak gini nih, i-nya dimulai dari 1 maka dimulai dari 1 3 ini masih. Oh iya, nah i-nya 1 maksudnya benar, 2 kali 1 2 kan ya, dan seterusnya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Jawabannya adalah i-nya 1. Ketika i kurang dari sama dengan 10, lakukan ini. i-nya 1, i-nya kurang dari 10, benar? Benar, maka dia akan menjalankan yang ini 2 kali 1 spasi. Nah, ini udah 2 spasi i plus 2. Nah, berapa? Di 1 tambah 1 2. Berarti sekarang i-nya berapa? Bukan 1 lagi tapi 2. 2 kali kurang dari sama dengan 10, benar? Benar, maka dia akan dikalikan sini 2 kali 2 4 kan. Nanti koma spasi, jadi memberikan jarak untuk deret setelahnya. Dan seterusnya sampai 9 misalnya ya, 9 nih udah i-nya i ke 9 tambah 1 10 kan. Nah, ke atas 10 kurang sama dengan 10, benar nggak? Benar, karena sama dengan kan di sini. Maka dia langsung di 2 kali 10 20. Nah, setelah 20 plus 1 dia kan lebih dari 10 maksud saya. 10 tambah 1 itu kan 11. 11 kurang dari sama 10 salah kan? Maka dia tidak akan dijalankan, dia langsung ke n atau readline, nah, baru ke n dan selesai gitu ya. Untuk membuat yang menggunakan while do. Nah, kalau repeat until gimana? Mudah juga. Ya, tinggal kita kasih ganti aja repeat gitu. Ulangi ini ya. Nah, ini sama filenya, tinggal ganti. Setelah ini kita di bawahnya until, ada until sampai i lebih dari 10. Oke, kita run dulu. Kalau kita penambahannya ganti dari biar beda ya, 3 misalnya. Kita run lagi, jadinya 2 tambah oh iya betul, i-nya selalu bertambah 3, artinya ketika i-nya 1 2 kali 1 2. Nah, sekarang 1 tambah 3 4. Nah, sekarang i-nya 4, right line 2 kali 4 8, jadi wajar ya. Nah, ini penambahannya 3, nampaknya 1 aja deh ya biar gampang. Nah, kita run dulu kayak gini. Nah, di sini kok bisa kayak tadi? Sebenarnya konsepnya sama perulangan, pun bedanya dia kondisinya di bawah. Misalnya repeat write 2 kali i-nya 1 kan, 2 kali 1 1. 2 1 lagi 2 kali 1 2. I sama dengan i plus 1. Nah, tadi kan 1 plus 1 2. Sekarang i-nya 2 lebih dari 10, belum kan? Maka dia langsung jalan ke atas lagi karena belum memenuhi syarat sampai gitu ya. Karena dia masih kurang dari 10, maka dia akan ke atas sampai nanti 10 misalnya. 9 2 kali i berapa? 9 kan? Ya, 18 i-nya tadi adalah 9 tambah 1 10. 10 lebih dari sama dengan 10 10 lebih dari 10 salah kan? Karena dia masih sama dengan, maka dia lepas lagi ke atas ya. Right line 2 kali 10 20. Ini sama dengan 10 tambah 1 11 kan. 11 lebih dari 10 benar, maka dia berakhir. Udah selesai. Nah, itu ya. Mudah ya membuat deret menggunakan Pascal. Ya, teman-teman tinggal latihan saja. Misalnya ini penambahannya 3, penambahannya 4 dan sebagainya. Oke, itu saja kita sudah belajar hari ini tentang deret. Ada 3 deret yang kita pelajari, 4 bahkan. Ada for do, for down to, while do, dan repeat until. Dan alhamdulillah kita sudah mencoba membuat aplikasi sederhana tentang deret. Jadi teman-teman bisa coba dan
Oke, itu saja. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe, like, share, komen ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.